pagiku cerahku, matahari bersinar, ku buka diriku, mari bersyukur. Tralalalala, hati sukacita, tralalalala, hati gembira. Selamat pagi semuanya, anak-anak, mama dan papa, bapak ibu guru, serta karyawan SD Putra Nirmala, Jalan Dr. Sutomo, nomor 33, Cirebon. Selamat pagi semuanya. Hati yang gembira, hati yang ceria, mari kita mulai hari ini dengan penuh rasa syukur. Mari anak-anak, mama dan papa semuanya, kita siapkan hati dan budi kita. Kita akan berdoa dulu di pagi ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, terima kasih, puji dan syukur atas segala berkat yang boleh kami terima. Terima kasih atas nafas kehidupan, kedamaian, dan juga berkat kesehatan yang telah Engkau berikan kepada kami sampai saat ini. Bapa yang penuh kasih, jamahlah mereka yang saat ini sedang sakit dengan kasih-Mu, sehingga mereka boleh Kau angkat sakit penyakitnya dan Kau berikan kesehatan, kesembuhan seperti sedia kala. Bapa, sebentar lagi kami akan memulai segala aktivitas kami. Tuntunlah hati, pikiran, perkataan maupun perbuatan kami, sehingga apa yang kami lakukan sungguh dapat kami kerjakan dengan baik, dan hasilnya pun akan memperoleh yang terbaik untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Bapa yang penuh kasih, sebentar lagi juga kami boleh bukakan hati dan pikiran kami, sehingga kami dapat mendengarkan firman-Mu yang hanya sedikit, tapi sungguh dapat bermakna dan dapat menjadi terang bagi setiap langkah kehidupan kami. Melalui perantaraan Putra-Mu Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Mari sekarang kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan dari Injil Matius. Pada waktu Yesus akan pergi ke Yerusalem, Ia memanggil ke-12 murid-Nya tersendiri dan berkata kepada mereka, "Sekarang kita pergi ke Yerusalem, dan Anak Manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, dan mereka akan menjatuhi Dia hukuman mati. Mereka akan menyerahkan Dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya Ia diolok-olokkan, disesah dan disalibkan, tetapi pada hari ketiga Ia akan dibangkitkan." Maka datanglah ibu anak-anak Zebedeus beserta anak-anaknya kepada Yesus, lalu sujud di hadapannya untuk meminta sesuatu kepadanya. Kata Yesus, "Apa yang kau kehendaki?" Jawab ibu anak itu, "Berilah perintah supaya kedua anakku ini kelak boleh duduk di dalam kerajaan-Mu, yang seorang di sebelah kananmu dan yang seorang lagi di sebelah kirimu." Tetapi Yesus menjawab, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta.
"Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum?" Kata mereka kepadanya, "Kami dapat." Yesus berkata kepada mereka, "Cawanku memang akan kamu minum, tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa Bapakku telah menyediakannya." Mendengar itu, marahlah ke-10 murid yang lain kepada kedua saudara itu. Tetapi Yesus memanggil mereka, lalu berkata, "Kamu tahu bahwa pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti Anak Manusia, ia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Pelayan dan hamba. Alkisah, ada sebuah keluarga kecil yang dikaruniai seorang anak laki-laki. Ayah dan ibu dari anak tersebut mempunyai cita-cita kelak putra kesayangannya itu menjadi orang yang besar, menjadi pemimpin yang hebat. Akhirnya mereka mempersiapkan segalanya, salah satunya di bidang pendidikan, agar anaknya nanti bisa mendapatkan pendidikan yang terbaik, supaya bisa tumbuh berkembang menjadi orang yang dapat dibanggakan bagi keluarganya. Singkat cerita, sebelum anak ini mulai sekolah atau masih kecil, ayahnya terlebih dahulu dipanggil oleh Tuhan. Sedangkan ibunya karena tidak mempunyai bidang keahlian, maka dia dengan kekuatannya, dengan segala kemampuannya, dia mencoba untuk menghidupi keluarganya seorang diri. Dia berkeliling ke tetangga-tetangganya untuk menawarkan jasa menyetrika dan mencuci pakaian. Semua yang ia lakukan semata-mata demi mewujudkan cita-cita bersama suaminya dahulu, bahwa putra kesayangannya ini kelak tumbuh besar, tumbuh dewasa, menjadi orang yang dapat ia banggakan, menjadi anak kebanggaan keluarga. Dari hasil kerjanya setiap hari, ia tabungkan untuk persiapan pendidikan anaknya kelak. Anaknya pun tumbuh berkembang dengan baik dan mempunyai kecerdasan yang baik pula. Mulai dari TK, SD, SMP, dan SMA, anak ini selalu mendapatkan prestasi, sehingga dengan kondisi keluarganya yang sedemikian rupa, anak ini tidak pernah kekurangan biaya untuk sekolah atau biaya kehidupannya, karena
mendapatkan beasiswa dari sekolah tempat ia belajar. Bahkan dia pun dapat berkuliah atau bisa kuliah di kampus yang ternama di Indonesia. Dan kemudian dia salah satu lulusan terbaik di kampus tersebut. Singkat cerita, ketika ia lulus dari kuliahnya itu, ada banyak perusahaan yang menawari dia untuk bekerja di perusahaan tersebut. Tetapi anak ini mempunyai idealisme ingin bekerja di suatu perusahaan X. Maka ia melayangkan lamaran pekerjaan ke perusahaan tersebut. Kebetulan di akhir tahun perusahaan itu membutuhkan seorang karyawan yang mempunyai kedudukan yang cukup prestisius, cukup membanggakan. Dari sekitar 30 pelamar di perusahaan tersebut, anak ini adalah salah satu pelamar yang lolos sampai ke 2 besar, ya, sampai ke 2 besar setelah mengikuti penyaringan. Ketika penentuan diterima atau tidaknya menjadi karyawan di perusahaan tersebut, seorang owner atau pemilik dari perusahaan tersebutlah yang mewawancarai sendiri terhadap 2 orang calon pegawainya, ya. Nah, saat diwawancarai, anak ini ditanya oleh pemilik perusahaan tersebut, "Apa pekerjaan orang tuamu?" Anak ini pun menjawab, "Ayah saya sudah dipanggil Tuhan terlebih dahulu sejak saya kecil, dan sejak ditinggalkan oleh ayah saya, ibu saya bekerja seorang diri sebagai seorang cuci pakaian dan menyetrika." Pemilik perusahaan itu pun mengangguk-anggukkan kepala atas jawaban dari anak tersebut. "Hebat ya, mamamu hanya seorang pencuci dan penyetrika pakaian, tetapi mempunyai anak sehebat kamu. Nah, apakah kamu bisa menyetrika atau mencuci pakaian?" Sang anak pun menjawab dengan jujur bahwa sebagian besar hidupnya ia gunakan hanya untuk membaca buku, untuk belajar materi pelajaran yang diajarkan di sekolah dan di kampusnya. Semua pakaian sudah dibersihkan, sudah disiapkan oleh mamanya. Maka dia tidak pernah belajar mencuci pakaian. Ia pun menjawab, "Saya tidak bisa mencuci pakaian atau menyetrika pakaian." Sang pemilik perusahaan pun mengatakan, "Terima kasih atas jawabannya." Setelah beberapa jam anak ini mengikuti wawancara dengan pemilik perusahaan, dia mendapatkan informasi berupa surat, di mana dalam surat itu dinyatakan bahwa dia tidak diterima sebagai pegawai atau karyawan di perusahaan tersebut. Anak-anak, mama, papa, serta bapak ibu yang terkasih, untuk menjadi hamba dan pelayan itu memang tidak mudah.
Tetapi menjadi pemimpin atau orang yang besar itu juga tidak mudah pula. Tapi seorang pemimpin yang baik itu berasal dari bawahan yang baik pula. Seorang bos yang baik itu berasal dari pelayan yang baik pula. Maka Injil pagi hari ini mengingatkan kita kembali, barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu, dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Injil Matius bab 20 ayat 26 sampai 27. Dan sikap hamba dan pelayan yang baik adalah sikap batin menjadi hamba dan pelayan Tuhan. Jika kita mempunyai sikap batin menjadi hamba dan pelayan Tuhan, maka orang-orang di sekeliling kita tidak mampu untuk menyakiti atau menghambat apa yang menjadi cita-cita kita. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur kepadamu atas segala limpahan rahmat dan kasih-Mu, sehingga pada pagi hari ini pun kami masih bisa menghirup udara dengan begitu lega, memandang alam sekitar yang begitu cerah. Semoga kami semua Kau berkati supaya dapat tumbuh dan berkembang menjadi pelayan dan hamba yang Engkau kasihi. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih atas kebersamaannya bersama kami SD Putra Nirmala dalam renungan pagi. Semoga berkat Tuhan selalu melimpah atas kita semua. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. See you.